malam, dukung Agnes yang sehat. Mari kita malam ini bersama-sama untuk kembali merenungkan kitab suci di bulan September ini, yaitu pada pertemuan yang keempat. Sekalian kita buat suatu kesimpulan untuk pertemuan yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, semoga hari ini kita semua dapat sehat, dapat kuat, dan juga kita bisa mendengarkan sabda Tuhan, apa yang Tuhan inginkan berbicara dengan kita dalam kitab Wahyu nanti. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kitab Wahyu selalu dikatakan adalah kitab yang terakhir. Tetapi hari ini mari kita lihat pada saat-saat yang terakhir itu Tuhan mau bersama-sama dengan kita. Marilah kita membuat tanda yang Tuhan berikan kepada kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, tidak terasa bulan September sudah sampai pada ujungnya. Kita akan memasuki bulan Oktober, di mana kita mendekatkan diri kita dengan Bunda Maria kembali. Kita melihat bahwa gereja Katolik begitu kaya. Setiap bulan selalu akan mendampingi kita di dalam peristiwa-peristiwa, di dalam kekuatan dan juga di dalam rahmat ilahi yang diberikan kepada kita. Di masa pandemi ini, kita harus tetap setia, saling menguatkan, saling memberikan semangat agar kita bisa menjadi pengikut Kristus yang setia. Untuk itu, saudara-saudara terkasih, saya akan mengkilas balikkan sejenak tema-tema pada pertemuan kita, mulai dari 1 sampai 3. Pada pertemuan pertama, Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Bagaimana? Kita lihat di Matius 14. Yesus ingin mendampingi kita di situ. Kemudian pada minggu yang kedua, yaitu Yesus sahabat kita. Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan.
kita lihat di dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 44, di mana kita melihat Lazarus dibangkitkan. Dan yang ketiga, yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang menderita, di mana kita melihat orang yang kita anggap sesama kita itu siapa sih? Apakah orang yang selama ini kita menganggap dia adalah musuh kita, seperti orang Samaria? Ataukah kita menganggap orang yang terdekat dengan kita, seperti orang Lewi yang hanya memandang dari jauh? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, hari ini Yesus sahabat kita bagi mereka yang bertobat. Untuk itu, marilah kita hening sejenak, kita masuk dalam doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Allah, pangkal harapan sejati, hidup kami tidak selamanya tenang, tawa dan bahagia, dan cerita sukacita yang berjalan seirama dengan harapan kita. Terkadang hidup kita penuh dengan tantangan dan kesulitan yang membuat kami lebih sedih, kecewa, putus asa, dan kehilangan harapan. Bapa, berilah kami kekuatan agar mampu bangkit kembali saat kehilangan harapan itu, dan agar kami terus berjuang keras menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidup kami, dan tetap mengandalkan Engkau. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Wahyu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin dan panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dariku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat,
Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kedudukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, hari ini juga kita mau mendoa syukur bersama dengan keluarga Katie, di mana ulang tahun nanti tanggal 29, dan juga anaknya Diki Vincent yang berulang tahun tanggal 25 yang lalu. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, bacaan hari ini mengenai Wahyu. Bacaan ini bercerita atau menegur kita bahwa kita hendaklah jangan sombong. Tuhan berkata kepada kita, kalau engkau suam-suam kuku, maka dia akan memuntahkan kita. Atau dengan kata lain, kalau kita tidak mempunyai keyakinan, kita pling-plang, kita berada pada posisi angin di sana, kita ikut ke sana. Angin bertiup ke sana, kita ikut ke sana. Dan pada saat Tuhan datang, dia akan memuntahkan kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, intisari daripada bacaan hari ini yaitu Tuhan berkata kepada kita, dia mengetuk pintu kita. Dia mengetuk hati Robi. Dia mengetuk hati saudara-saudariku. Kalau engkau membuka pintu, maka Tuhan akan masuk ke dalam rumahmu dan dia akan makan bersama denganmu. Mengapa dikatakan makan bersama dengan kita? Karena Tuhan mau agar supaya kedekatan kita, agar supaya kita lebih akrab dengannya. Karena pada saat kita makan dengan orang di dalam rumah kita, niscaya kita akan merasakan kekeluargaan. Tidak mungkin saya mengundang Pak Jo makan di meja makan saya kalau saya tidak kenal baik dengan Pak Jo. Tidak mungkin saya mengundang adik Vincent yang berulang tahun untuk bersama-sama makan kalau ia tidak mengenal aku, mengenal Pak Robi dengan baik. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selama bulan September ini, apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita? Mulai dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sampai sekarang. Kunci atau rema daripada semua bacaan itu yaitu kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Kita coba lihat bagaimana Tuhan mau agar supaya kita percaya di masa-masa pandemi ini dia ada bersama-sama kita. Untuk apa? Untuk menjalani kehidupan ini. Seperti pada
pertemuan pertama di dalam Matius. Apa yang Tuhan ingin katakan di situ? Kita tahu bahwa disitulah ada di atas Danau Galilea sangat sering terjadi angin sakal. Dan Tuhan bilang apa dengan umatnya atau dengan muridnya pada saat itu? Mengapa engkau takut? Ini aku. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, di dalam suasana pandemi sekarang ini kita takut. Saya takut Bapak Ibu saudara-saudaraku. Saya punya mama di rumah. Dan itu virus sangat amat tertular untuk orang-orang lansia. Untuk kita juga yang kuat ini katanya, itu bisa saja terjangkit dengan virus itu. Dalam badai ini kita sering lupa. Kita mengabaikan peraturan-peraturan. Dan pada saat itu Tuhan berkata, Robi, aku menyertaimu asal kamu taat. Pada pertemuan yang kedua, di dalam kisah di Yohanes, Tuhan berkata kepada kita, mengapa engkau takut, Robi? Mengapa engkau bersedih seperti Marta dan Maria yang menangis pada saat adiknya si Lazarus meninggal? Maka Marta berkata kepada Yesus, kalau engkau ada di sini, adikku tidak mati. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Dia memanggil Lazarus, dan Lazarus bangkit pada saat itu. Dia tidak mau melihat kesedihan pada Marta dan Maria. Dia tidak mau melihat umatnya merasakan kesedihan yang amat sangat dan tidak bisa berjalan kembali. Pada minggu ketiga, Tuhan ada dengan kita, teman-teman, saudara-saudara. Tuhan mau bersama-sama kita, meyakinkan kita bahwa ada sesamamu. Dan di dalam sesamamu itu, saya ulangi, di dalam sesamamu itu, aku ada di situ. Tuhan ada di dalam sesama kita. Dan yang terakhir, malam ini, Tuhan berkata kepada kita semua, kalau engkau membukakan aku pintu, maka aku akan masuk ke dalam hatimu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Tuhan begitu mencintai kita. Ia menyertai kita di hari-hari kita. Ia memberikan kita suatu peluang agar kita bisa maju bersama dengannya. Agar kita bisa menjadikan tahun-tahun ini bukan tahun ketakutan. Tahun-tahun ini bukan tahun penderitaan. Tapi tahun-tahun ini tahun kegembiraan. Kenapa? Karena pada saat pandemi ini kita makin dekat dengan Tuhan. Kita makin mengajak Tuhan untuk bersama-sama dengan kita untuk menjalani kehidupan ini. Kenapa? Kita membaca kitab Wahyu. Karena di dalam kitab Wahyu, daerah Laodikia itu, yaitu daerah yang subur, daerah yang banyak ragam, daerah penghasil emas. Dan di sana, kota Laodikia ini diberikan oleh Antiochus II kepada istrinya yang terkasih yang bernama Laodice. Sehingga daerah itu namanya daerah Laodikia. Daerah itu
adalah pusat keuangan di wilayah Filgia. Daerah itu sangat makmur. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih, pada saat kita berada di suasana yang sangat aman, sangat-sangat nikmat, seringkali kita lupa bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Kita seringkali bilang, untuk apa? Saya kan ini aman-aman saja, keluargaku baik-baik saja, saya punya anak yang sehat, saya punya keluarga yang baik. Kita lupa, kenapa mereka bisa aman baik-baik saja, Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih? Karena mereka berada di tangan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Aku menulis namamu di telapak tanganku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, kita sering takut. Takut pada apa? Yaitu kita takut karena kita tidak tahu Tuhanku di mana. Sama waktu Yesus mengalami peristiwa di kayu salib. Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Tuhan, Tuhan, di mana engkau? Dia menderita pada saat itu. Kita seringkali mengatakan demikian, tapi kita lupa bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tuhan tidak mau lihat kita bersedih. Ada lagu yang akhir-akhir ini viral dinyanyikan, tapi ada beberapa pastor yang tidak senang dengan lagu itu, yaitu waktu Tuhan bukan waktu kita. Kalau kita menyimak lagu itu, memang benar, kita merasa bahwa Tuhan itu jauh. Dia tidak membantu kita pada saat kita susah. Tapi Tuhan bilang, ada di waktuku nanti, kalau saya datang, kamu tidak susah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, yang ingin saya katakan di sini, yaitu Tuhan selalu menyertai Anda dan saya. Tuhan selalu mau bersama-sama dengan kita. Dari 4 minggu pertemuan kita coba menjalani step demi step. Selangkah demi selangkah. Kita melihat bagaimana Tuhan mengulurkan tangannya kepada murid-muridnya. Dan Tuhan berkata, mengapa engkau bimbang? Ini aku. Tuhan mencintai murid-muridnya. Kita percaya sekarang ini Tuhan juga mencintai kita. Kadang-kala kita bilang, Tuhan jauh dari saya. Padahal pada saat kita bilang Tuhan jauh dari saya, ternyata Tuhan menggendong kita. Tuhan mengangkat kita ke pundaknya. Dan kita tidak berbuat apa-apa. Kita hanya merasakan penderitaan. Dan setelah selesai semuanya, kita heran. Pada saat kita balik ke belakang, kita melihat, kenapa saya bisa menjalani semuanya ini? Semua karena bantuan daripada Tuhan kita. Hai Lazarus, keluarlah. Hai Robi, keluarlah. Pada saat itu kita bangkit. Kita harus kuat untuk menjalani kehidupan ini. Kemudian, kita jangan lupa bahwa
dalam minggu ketiga, kita harus melihat bahwa sesama-sesama kita ternyata seringkali orang yang kita anggap orang yang tidak berguna bagi kita. Kita menganggap orang-orang yang jahat dengan kita. Ternyata Tuhan hadir di sini. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, saya teringat dengan bacaan hari Minggu yang lalu. Di Injil Tuhan berkata apa? Pada saat murid-muridnya mendapatkan orang yang berdoa atas nama Tuhan dan mengusir setan, dan setan pergi. Waktu itu Yesus bilang apa? Waktu murid-muridnya melapor, Yesus, mereka itu menyebut-nyebut namamu pada saat mereka mengusir setan. Dan Yesus bilang apa pada mereka? Ada yang masih ingat apa yang Yesus katakan? Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, Yesus bilang, kalau mereka tidak mengganggu, merusak nama Yesus, maka mereka adalah sahabat kita. Bapak Ibu saudara-saudara kasih, inilah perjalanan kita 1 bulan ini yang kita sebut bulan pendalaman kitab suci. Bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudara kasih, mari kita siap untuk berdoa bulan depan mengenai bulan Maria. Kita mau Tuhan beserta kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita menguatkan iman kita. Iman yang kita dasari dari syahadat para rasul, di mana kita mau kembali mendaraskan hari ini. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Bunda Maria, menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita masuk dalam doa umat. Marilah kita berdoa untuk saudara kita Ibu Keti dan anaknya Vicky Vincent yang berulang tahun. Bapa, mereka bersyukur atas semuanya yang Kau berikan kepadanya. Ulang tahun adalah hal kegembiraan yang sering kami laksanakan. Bapa, bimbinglah mereka agar sukacita itu selalu tinggal di dalam hati mereka dan selalu memberikan mereka kekuatan baru untuk melangkah lebih dekat lagi denganmu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk rukun kita, rukun Agnes ini, yang senantiasa mengikuti jadwal-jadwal di dalam kegiatan gereja. Semoga hari atau bulan kitab suci ini memberikan makna yang berarti bagi umat Agnes, sehingga mereka bisa mengerti bahwa dalam bulan ini kedekatan kita kepada Yesus, karena Yesus itu ada di dalam diri kita. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Bapa, Engkau memberi kami bulan kitab suci, di mana bulan ini kami bisa lebih dekat denganmu lagi,
di dalam ayat-ayat, dan di mana kami bisa menyadari bahwa Engkau mau bersama-sama dengan kami untuk melangkah lebih pasti. Bapa, kami bersyukur untuk itu semua, dan kami merasakan kasih-Mu untuk bisa selalu berbuat dan melakukan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Marilah kita berdoa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk orang di rukun kami yang sakit, apakah karena COVID atau karena sakit biasa. Bapa, bimbinglah mereka, kuatkanlah mereka, agar mereka bisa menjalani aktivitas kembali dan bisa mengalahkan penyakit mereka dan bisa selalu merasakan kehadiran-Mu di dalam diri mereka. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk gereja kami yang berulang tahun nanti bulan Oktober. Bapa, bimbinglah gereja Santo Fransiskus Assisi, para pastor, depas, dan semua pengurus-pengurusnya, agar supaya menjadikan gereja kami gereja yang memberikan makna membangun umat, memberikan makna agar umat yang hadir di situ bisa merasakan bahwa mereka berada di dalam rumah Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa, kami juga bersyukur, kami berdoa untuk semua umat yang merasakan kelemahan batin. Jamahlah mereka Bapa, jadikanlah mereka kekuatan, agar mereka bisa memperlihatkan kepada semua orang bahwa pengikut-Mu adalah pengikut yang setia, yang kuat menanggung semua masalah. Marilah kita mohon. Demikianlah permohonan-permohonan kami, dan kami akan menyatukan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, sampailah kita pada penutup daripada doa kita. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa sumber kasih setia, puji syukur kepadamu karena Engkau telah membuka hati dan pikiran kami dalam pertemuan-pertemuan kami di bulan September ini. Tuntunlah kami dengan kebijakan-Mu agar kami mampu mendengar Engkau yang mengetuk pintu lewat sabda-Mu dan memampukan kami untuk melakukan pertobatan secara terus-menerus. Janganlah jadikan kami orang puas diri, sombong, congkak, sehingga kami merasa tidak membutuhkan-Mu. Tapi jadikanlah kami anak kecil yang mau selalu berada dalam pelukan-Mu. Doa ini kami mohon kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa
bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita pulang dalam damai Tuhan. Amin.